Janur Ireng Story 14. Kejutan. Mobil yang Sugeng kendarai baru saja melewati di gerbang kediaman Kuncoro. Selama perjalanan pulang, tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Meski baru mengetahui semua rahasia Sugeng, rupanya ia tidak dapat bersikap setenang itu. Bagaimanapun, Sugi tahu siapa Arjo. Semua ini terlalu berbahaya. Dia tidak akan senang bila sampai tahu Sugeng, abdi paling setia yang selalu ada di pihaknya, ternyata bermain di dua kaki. Sementara Sugeng seperti sama sekali tidak memikirkan hal itu. Sugeng melangkah turun dari dalam mobil, diikuti Sugi. Seseorang berlari menuju mereka. Lina? Sugi menatap perempuan itu yang kini berdiri di hadapan mereka. Raut wajahnya terlihat khawatir. Mas Sugeng, Mas Sugi, kalian berdua dicari oleh Tuan Arjo. Sepertinya ada yang ingin beliau bicarakan. Bicarakan? Sugi ke Sugeng dengan sorot mata khawatir. Geng, mungkin. Sugi berhenti karena ragu. Tidak mungkin. Aku sudah melakukan ini berulang-ulang. Bahkan sebelumnya belum ada dirimu. Kali ini pun Arjo tidak akan curiga kepadaku karena aku sudah dijamin. Tapi kamu, apa kamu lupa? Begitu. Sugi kini tampak berpikir. Lina menatap mereka bergantian, bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Kalian harus cepat-cepat menemui beliau. Aku takut akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kalian. Sugi teringat akan sesuatu. Tunggu, apa jangan-jangan? Sugi melangkah mundur, sadar akan apa yang dia lupakan. Kamu bisa menemuinya lebih dulu, Geng. Aku harus memastikan sesuatu. Sugi melangkah pergi meninggalkan Sugeng. Di dalam hati, ia menolak percaya apa yang saat ini ada di dalam kepalanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Arjo menemukan benda itu. Sugi membuka pintu kamar. Dilihatnya satu persatu barang miliknya. Di mana? Di mana benda itu disimpan? Sugi teringat pesan Karsat Mojo. Kamu hanya perlu membawa masuk benda ini. Di mana kamu menyimpannya, itu tidak penting lagi. Yang aku butuhkan, benda ini ada di atas tanah Kuncoro. Karena selanjutnya biar aku yang mengurus. Sugi bingung. Dia memeriksa setiap sudut ruangan, tapi tak kunjung menemukan keberadaan benda itu. Ia keluar kamar, berjalan dalam keadaan bingung sekaligus resah. Tak henti-hentinya ia memegang kepala. Bagaimana bila Arjo benar-benar menemukan benda sialan itu? Apa yang tidak dia dapat lakukan di atas tanahnya? Sugi menapaki anak tangga sebelum melangkah masuk menuju ruang utama. Tempat Sugeng sedang berlutut di hadapan Arjo. Hal ini membuat Sugi terlihat bingung. Ada apa ini sebenarnya? Arjo duduk di tempat bersama Lasmini, Intan, serta Batra. Aneh, di mana Tuan Sabdo? Oh Sugi abdiku, duduklah. Kalian berdua harus mendengar berita baik ini. Sugi ikut berlutut di hadapan mereka bersama sembari menoleh melihat Sugeng khawatir. Karena kalian
adalah orang terakhir yang akan mendengarkan berita ini. Maka, aku langsung katakan saja. Arjo berdiri dari tempatnya duduk. Malam ini akan menjadi malam pernikahan yang indah bagi keluarga Kuncoro. Aku akan melangsungkan pernikahan untuk kedua anakku. Sugi menatap Tuan Arjo. Tiba-tiba sebuah kilasan bayangan pernikahan itu muncul di dalam kepalanya. Ia melirik Intan yang menunduk dengan mata sembab. Pernikahan berdarah. Batin Sugi seraya menunduk menyembunyikan ekspresi wajah yang gemetar hebat. Intan Kuncoro akan kunikahkan dengan Batra. Sugeng serta Sugi tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Intan dengan Batra, Tuan, bukankah Anda memiliki pelamar terakhir? Tanya Sugeng. Arjo tertawa, berkata di hadapan Sugeng juga Sugi, bahwa pelamar terakhir yang tidak ia ceritakan kepada mereka adalah dirinya sendiri. Sejak awal, ia sudah memutuskan untuk ikut campur dalam unduh mantu ini. Ia ingin menikahkan kedua anaknya agar darah Kuncoro tetap murni. Sugeng termenung. Tak ada yang menyangka ini semua sebelumnya. Sugi menatap Batra. Bocah kurus berkacamata itu masih menunjukkan ekspresi kosong. Tidak ada satupun dari calon mempelai yang terlihat senang dengan hal ini. Kenapa kalian terkejut? Kalian pikir Lasmini istriku ini siapa? Kata Arjo tiba-tiba. Dia adalah adik bungsuku sendiri. Saat aku mendapatkan mandat yang sama dari Monokolo, bapak aku yang menikahkan aku dengan dirinya. Sugeng melihat wajah Lasmini, tetapi wanita itu membuang muka saat Sugeng melihatnya. Sugeng sendiri baru tahu hal ini. Ia tak berani melihat Arjo, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sugi bisa melihat gerak-gerik aneh itu. Jangan-jangan ada yang belum diceritakan kepadanya. Tetapi sebelum itu, ada yang ingin aku lakukan kepada kalian. Kata Arjo seraya menyuruh Sugeng dan Sugi berdiri mengikuti dirinya. Arjo membawa mereka ke ruang makan, salah satu tempat sakral bagi keluarga Kuncoro yang bahkan tidak pernah mereka datangi sebagai abdi selama tinggal di rumah ini. Selain keluarga, tidak boleh ada yang duduk di sini bersama mereka. Kuncoro tidak mau mengotori tempat ini dengan bau abdi. Hari ini adalah pengecualian. Arjo terlihat berbeda, seakan-akan melupakan hukum yang dia buat sendiri. Arjo menjamu mereka di tempat ini dengan sajian makanan yang berlimpah ruah. Makanlah, sebagai terima kasih karena sudah mengabdi kepadaku selama ini. Sugeng menoleh melihat Sugi, memberi gestur aneh, seakan ingin mengatakan sesuatu kepada Arjo. Sugi juga bisa merasakannya. Ada apa, Geng? Apakah kamu menolak jamuan dariku, tuanmu sendiri? Sugeng mengangguk memohon ampun kepada Arjo, lalu dengan lahap ia mulai menyantap makanan di hadapannya. Begitu pula dengan Sugi. Mereka bergantian menyantap habis sajian makanan itu. Hingga tiba-tiba Sugeng merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Satu persatu otot di tubuhnya mengejang, lalu lemas hingga akhirnya mati rasa. Sugi tercekat melihat Sugeng tiba-tiba menghantamkan wajah ke meja makan, tepat di atas piring hingga tak sadarkan diri. Sugi berniat menolong, tetapi Arjo berkata dengan suara lantang, "Habiskan makananmu, lalu ikut aku." Arjo meninggalkan tempat itu, membuat Sugi termenung bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kengerian, Sugi mengikuti langkah Arjo. Ia sempat melihat Lasmini berdiri di lorong, menatap tajam ke arahnya. Sugi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia dapat merasakan jantungnya berdegup kencang. Arjo berjalan masuk ke kediaman Kuncoro
yang tak pernah Sugi lihat sebelumnya. Ruangan ini besar, lebih besar dari ruangan lain yang pernah Sugi lihat di rumah ini. Di dalamnya tak ada apapun, kecuali sebuah patung kambing yang terbuat dengan tanah liat. Seseorang melangkah masuk ruangan. Rupanya, itu adalah Sugeng yang digotong oleh Abdi-abdi Kuncoro. Ia dilempar begitu saja ke hadapan Arjo. Kini, Arjo berdiri melihat Sugeng dengan ekspresi mencemooh. Sugi tidak tahu harus berbuat apa. Sugi, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apakah menurutmu Sugeng sahabatmu sekaligus abdi yang paling kupercayai ini mengkhianatiku? Apa? Sugi terkejut, tetapi dirinya mencoba mengendalikan situasi. Katakan saja. Sugi menatap Sugeng yang terkapar seperti orang putus asa. Ia tidak dapat menggerakkan kepala untuk melihat Sugi, tetapi dia dapat melihat Sugi dari sudut matanya. Mengiba, berharap Sugi tidak mengatakannya. Aku, kata Sugi dengan suara tergagap. Aku tidak. Belum selesai Sugi berbicara, tiba-tiba Arja meraih sebilah parang yang menancap di patung seekor kambing. Rupanya, di sudut-sudut tubuh patung tanah liat itu ada sebilah parang yang menancap. Arja membawa parang itu, lalu menancapkannya di telapak tangan Sugeng. Sugeng berteriak sembari tubuhnya mengejang menendang-nendang. Darah keluar dari tangannya. Tetapi Sugeng bahkan tidak punya cukup tenaga yang tersisa untuk merasa sakit. Kamu tak perlu berbohong, nak. Katakan saja yang sebenarnya. Atau ini akan semakin lama. Sugi menggeleng. Ia tidak sanggup melihat Arja melakukan penyiksaan ini kepada Sugeng. Melihat reaksi Sugi, Arja semakin terlihat murka. Tanpa berpikir ulang, Arja mengangkat parang, menebaskannya ke pergelangan tangan Sugeng hingga terputus. Sugeng makin tak berdaya. Terdengar suara langkah kaki abdi lain. Mereka membawa seseorang dengan kepala dibungkus kain coklat. Sugi dapat melihat noda darah di kepalanya seakan baru saja disiksa. Tubuhnya terlihat familiar, kecil tetapi berotot, menyerupai tubuh Tuan Sabdo Kuncoro. Dorong ke sini saja. Aku mau semua ini berlangsung dengan cepat. Perintah Arjo. Abdi-abdi Kuncoro mendorong pemuda itu ke hadapan Tuan Arjo. Sembari berlutut, sosok itu tampak kebingungan. Terlihat dari bagaimana ia menggerakkan kepala. Tanpa membuang-buang waktu, Tuan Arjo membuka kain coklat itu, membuat Sugi tercekat melihat sosok di baliknya. Itu adalah Bayu Saseno. Kepalanya berdarah-darah, di punggungnya dipenuhi luka bekas cambukan yang masih segar. Kamu meninggalkan aku. Padahal aku sudah menjamin dirimu dari cengkraman tangan Sobo. Tuan Arjo memandang Bayu Saseno, kemudian menghantam wajah pemuda malang itu dengan lututnya. Apa kamu bisa dipercaya? Bayu terlihat gelagapan sembari menahan tubuhnya untuk terjaga. Ia menatap Sugi dengan wajah memelas. Katakan kepadanya, Mas. Katakan bahwa Sugeng berkhianat dengan Atmojo. Katakan, Mas. Sahut Bayu Saseno melihat Sugi. Sugi membalas tatapan itu dengan getir. Rupanya dia yang memberitahukan semua ini kepada Arjo. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sugi, aku memberimu satu kali kesempatan untuk pertanyaan terakhir ini. Katakan, apakah yang dikatakan oleh Bayu benar? Bila kamu pernah melihat Sugeng menemui seseorang bernama Karsatmojo. Katakan, Mas. Katakan saja demi nyawamu. Arjo sekali lagi menghantam wajah Bayu.
Pemuda itu terhuyung sebelum terkapar menghantam lantai. Sugi melihat Sugeng yang terkapar di lantai. Sugeng menatap Sugi seperti lelaki yang sudah putus asa. Ia pun akhirnya mengatakan kepada Arjo, membenarkan apa yang dikatakan oleh Bayu, bahwa dirinya memang melihat Sugeng menemui seorang wanita yang mengenai sanggul. Namun, dirinya tidak tahu siapa nama wanita itu. Setelah mendengar hal itu, Arjo tertawa seperti orang gila. Ia melihat Sugeng dengan wajah jijik, menarik tubuhnya lalu menebas lehernya tepat di belakang patung seekor kambing. Kini patung itu berlumuran darah Sugeng. Sugi hanya termangu memandang semua ini yang terjadi begitu cepat. Ia tidak sempat mengatakan apapun kepada Sugeng sebagai salam perpisahan. Sugi sampai tidak dapat merasakan air mata yang menetes dari sudut matanya. Arjo melewati tubuh Sugeng yang terpenggal dan meringkuk. Malam ini, aku tidak ingin melihatmu terlihat kacau. Siapkan dirimu. Mulai sekarang, kamu akan menggantikan Sugeng sebagai abdiku. Arjo melangkah pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Bayu Sasena dibawa pergi oleh Abdi Kuncoro, meninggalkan Sugi seorang diri di dalam ruangan. Ia melihat bagaimana darah yang keluar dari dalam tubuh Sugeng dibersihkan oleh abdi lain. Tubuhnya diseret meninggalkan tempat ini. Sewu Dino. Sugi melangkah di altar dengan pandangan mata kosong. Ia tidak tahu lagi sudah berapa lama berada di dalam ruangan itu. Hari mungkin sudah gelap. Sugi melihat para abdi Kuncoro lain bergumam satu sama lain. Cara mereka berbicara terdengar aneh. Tampak begitu tergesa-gesa menuju ke suatu tempat. Terdengar salah satu abdi menyebut nama Batra dan Intan Kuncoro. Sugi yang terkejut mendengar nama itu menoleh lalu berjalan mengikuti mereka. Di sana, salah satu ruangan tempat Batra tinggal telah ramai dipenuhi oleh para abdi Kuncoro yang melihat secara berdesak-desakan. Semua orang berdiri memandang ke dalam kamar Batra sembari berbicara satu sama lain. Sugi semakin penasaran. Ia mendekati tempat itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ia mulai menerobos kerumunan, sampai melihat sosok Batra tewas dengan kepala dipelintir hingga menghadap punggung. Darah terus keluar dari patahan tulang yang menjorok keluar menembus daging tenggorokan. Di atas tubuh Batra yang sudah tewas, Sugi melihat sebuah tulisan yang dibuat di atas tembok menggunakan darah. Sewu Dino. Sosok perempuan meringkuk tidak jauh dari tempat Batra, dikepung oleh abdi-abdi perempuan yang seperti menenangkan dirinya. Sugi mengerti apa yang terjadi di tempat ini. Intan Kuncoro baru saja membunuh Batra, calon suaminya. Sugi tidak tahu apakah Tuan Arjo sudah datang ke tempat ini. Ia bergerak mundur menembus kerumunan para abdi saat tidak jauh dari tempatnya. Ia melihat Tuan Arjo berjalan mendekat bersama Lasmini. Entah kenapa, ada kepuasan di dalam hati Sugi. Perasaan senang melihat satu anak Kuncoro tewas di hadapannya. Sugi membaur bersama abdi lain, menunggu bagaimana reaksi Arjo melihat ini. Benar seperti dugaan Sugi. Tuan Arjo terpaku melihat tulisan darah yang seperti memberi pesan kepada dirinya. Di lain tempat, Lasmini menenangkan Intan Kuncoro yang semakin tak terkendali. Ia membujuk Intan meninggalkan tempat ini. Raut wajah Lasmini tampak cemas. Ia mendekati Arjo yang masih termenung memandang tulisan itu. Dengan tangan mengepal, Arjo terlihat sangat murka. Lasmini lalu membisikinya sesuatu. Mereka berjalan meninggalkan tempat ini, menuju ke sudut lain. Sugi mencuri dengar apa yang sedang mereka bicarakan.
Batra baru saja mati di depan hidungmu. Kamu tahu apa yang terjadi? Bentak Lasmini. Atmojo sedang menghina dirimu. Aku tak tahu masihkah punya wajah bila harus bertemu dengan mereka. Arjo hanya diam. Ia termangu menatap kosong apa yang ada di hadapannya. Kamu, apa kamu tidak mendengarkanku? Atmojo serta darah persekutuanmu pasti ada di balik kejadian ini. Tapi, bagaimana bisa? Bukankah aku sudah mendapatkan tikus kecil itu? Lalu, ranum yang kamu miliki kenapa tidak bisa mencegah hal ini? Kamu lupa? Arjo, aku sudah melepaskan kepemilikanku untuk Intan malam ini. Aku tidak bisa menjaga Kuncoro lagi. Sialan, bentak Arjo. Dia terlalu terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan ini tanpa memikirkan akibat perbuatannya. Lasmini tertawa mencemooh. Bagaimana bila mata-matamu salah? Bagaimana bila Sugeng tidak pernah mengkhianati kita? Bagaimana bila... Dalam suasana tegang, Arjo mencekik leher Lasmini sembari memandang wanita itu dengan tatapan keji. Diamlah, dasar jalang! Kamu pikir aku tidak tahu hubungan gelapmu dengan berdebah itu? Selain tugas yang kuberikan untuk memuaskan Bokolono selama ini, kamu juga pakai untuk memuaskan hasratmu bersama Sugeng. Apa kamu pikir aku tidak tahu hal ini? Sialan! Lalu, apa masalahnya? Lasmini memberontak sembari menatap Arjo tajam. Bukankah sejak aku memberikan Dela, kamu tidak pernah lagi menyentuhku? Kamu lebih memilih perempuan-perempuan sialan di luar sana, termasuk ibu dari Cangsono berdebah itu. Sugi terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ada yang terlewat. Sebuah detail kecil. Apa jangan-jangan? Arjo melepaskan Lasmini lalu berkata kepadanya, Sugeng sudah berhasil memasang pasak Jagor di sini. Lasmini melihat Arjo. Tak masalah bila santet itu dikirim. Yang sekarang harus kamu lakukan adalah gunakan Cambuk Sono untuk menghabisi Atmojo saat ini. Tidak mungkin, kata Arjo menolak usul Lasmini. Kenapa ragu? Bukankah untuk ini kamu melakukan semua kejahatan bejat? Dari mengatur agar kakakku yang Malang Kondoto sehingga membunuh Monokolo bapaknya sendiri. Lagi pula, seandainya ini tidak terjadi sekalipun, aku tahu kamu juga akan menghabisi Batra. Kamu hanya terobsesi dengan tujuanmu yang membuat keluarga kita ini hancur. Arjo menatap tajam ke arah Lasmini. Kamu tidak pernah menyerah mendapatkan apa yang selalu kamu inginkan. Bahkan bila harus menggunakan cara paling sinting sekalipun. Lalu, apa yang membuatmu menunggu? Anak itu tidak akan bertahan bila yang dihadapi seorang Atmojo. Darah Kuncoro juga diikat dengan mereka. Setidaknya, aku harus memastikan ranum yang sudah kau lepas merasuki Intan Kuncoro. Karena itu, aku membutuhkan pernikahan ini. Lalu, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Lasmini tertawa getir melihat Arjo. Batra sudah mati. Tidak ada lagi pengantin yang mewarisi darah menjijikkan Kuncoro yang lahir dari setiap perempuan yang sudah kamu tiduri. Seharusnya kamu memberitahu mereka sebelum mati, sehingga kematian mereka tidak sia-sia. Sugi terkejut mendengarnya. Jadi, rumor itu benar. Kamu hanya bertugas menjadi pemuas nafsu Bokolono. Seperti apa yang akan Intan emban selanjutnya. Tugasmu sudah selesai. Untuk itu, tidak ada pilihan. Aku sendiri yang akan menikahi Intan. Kamu akan menikahi Intan?
Anak kandungmu sendiri. Kamu sudah tidak waras, Arjo. Lasmini terdiam sejenak. Kenapa bukan Sabdo saja yang menikahi Intan? Dia pantas meneruskan tradisi kotor keluarga ini. Tidak, Canguk Sono tidak boleh menikahi Ranom. Kamu tahu sendiri hukumnya. Biar aku saja yang menikahi Intan. Bagaimanapun, setelah malam ini, Sabdo akan mati bersama para berdebah yang terlibat dengan semua ini. Lalu, aku akan mewarisi keturunan Canguk Sono dari rahim Intan Kuncoro. Sugi menyadari bahwa terlalu banyak rahasia yang dia dengar. Namun, dari percakapan ini, Sugi menyadari sesuatu. Tuan Sabdo pasti sedang ditawan di suatu tempat. Malam pernikahan. Hari ini, seolah tidak ada yang terjadi di tempat ini. Semua abdi melanjutkan tugas mereka masing-masing. Malam ini, Sugi sudah mendengar 2 kematian lagi dari abdi perempuan yang kabarnya baru saja dihabisi oleh Intan Kuncoro. Namun, dari rumor yang tersebar mulut ke mulut, Arjo sudah menangkal santet yang merasuk dalam tubuh Intan Kuncoro sementara waktu, sembari mencari di mana pangkal santet ini ditanam. Sugi sendiri tidak habis pikir bagaimana Atmojo bisa melakukannya. Ia tidak merasa membantu apapun selain membawa boneka itu masuk ke kediaman milik Kuncoro. Di gerbang kediaman Kuncoro, tampak mobil-mobil tamu undangan pernikahan mulai berdatangan. Pesta sudah digelar. Sugi tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi secara berurutan. Tetapi, menariknya, tidak ada satupun tamu yang terkejut dengan digantinya pengantin laki-laki yang sebelumnya adalah Batra Kuncoro menjadi Arjo Kuncoro, ayah kandung dari pengantin perempuan. Semua orang terlihat biasa saja. Sugi menelusuri jalan setapak, mencoba mencari tahu di mana keberadaan Sabdo. Ia harus segera melepaskannya. Mereka telah bersumpah bersama. Bila Arja berkata Sabdo akan mati di tangannya. Tidak mengutus kemungkinan bila hal ini juga akan terjadi kepadanya. Sugi berbaur bersama para abdi serta tamu undangan yang sudah memenuhi aula gedung utama, di mana janur-janur kuning sudah terpasang di langit-langit. Sugi tidak berhenti melepaskan pandangan dari Intan Kuncoro yang duduk di kursi pengantin. Mengingatkan dirinya dengan mimpi yang pernah dia lihat. Tak berselang lama, suara kedatangan pengantin laki-laki yang sebelumnya tidak dapat Sugi lihat di mimpinya menjadi jelas. Rupanya, itu adalah Arjo. Rupanya ini alasan Bayu Saseno melindungi dirinya. Namun, akibat perbuatan bocah sialan itu, Sugeng harus menerima imbas dari pergeseran takdir. Apa mungkin bocah sialan itu juga sudah tahu sebelumnya dengan apa yang terjadi kepada Sugeng? Sugi geram setiap kali mengingat kejadian itu. Bila apa yang Bayu katakan benar, maka malam ini peristiwa itu akan terjadi. Arjo Kuncoro akan mati, diikuti para tamu undangan yang berada di tempat ini. Malam ini, darah akan bertumpah di lantai. Tak akan pernah bisa mengering lagi. Sugi keluar dari aula, mencoba berpikir bila dirinya adalah Arjo, di mana dia akan menyekap Sabdo. Tiba-tiba ia teringat dengan satu ruangan, paviliun timur. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Sugi bergegas menuju tempat itu. Ia menembus kerumunan orang melewati area kebun bunga milik Lasmini. Melompati pagar, melewati pintu yang rupanya tidak dikunci. Melangkah menuruni anak tangga hingga altar lantai tanah. Aroma kemenyan begitu menyengat. Sugi berjalan perlahan menuju pintu, tempat dia pernah melihat Lasmini bersama dengan Bokolono si kambing hitam. Di sana tidak ada siapa-siapa. Keheningan di dalam ruangan ini membuat merinding, seakan-akan sedang diawasi. Di ruangan itu hanya ada ranjang dengan tirai putih. Tak ada tanda-tanda keberadaan Tuan Sabdo. Tampak sebuah papan dengan banyak foto menempel di atasnya.
Sugdi mendekati papan itu, melihat lebih jeli apa yang ada di sana. Di dalam foto-foto itu yang menempel di papan, Sugdi melihatnya. Ini adalah foto dari keluarga Kuncoro.